Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya di mata pelajaran ekonomi bisnis. Silahkan kalian mempersiapkan diri dengan menyiapkan modul, kemudian kalian buka pada bab biaya produksi. Baik untuk jurusan BDP, OTKP maupun AKL sama, silahkan dipersiapkan materinya pada bab biaya produksi. Nah, sebelum mempelajari terlebih jauh masalah biaya produksi, nah kalian terlebih dahulu harus mengerti secara garis besar yang namanya perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita itu dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menghasilkan jasa atau memproduksi jasa. Jenis yang kedua adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan ini tidak menghasilkan barang. Kegiatan utamanya adalah membeli barang, kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa memproses lebih lanjut dan tanpa merubah bentuk. Harus jadi catatan, yang namanya perusahaan dagang tidak memproduksi, membeli kemudian menjual kembali. Nah, jenis yang ketiga adalah perusahaan industri. Nah, apa itu perusahaan industri itu? Nah, perusahaan industri adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, semua jenis perusahaan tersebut itu tidak terlepas dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan perusahaan atau kegiatan usaha. Nah, seluruh biaya, seluruh ongkos yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk, barang atau jasa yang siap dipakai oleh konsumen, itulah yang disebut dengan biaya produksi. Semua jenis perusahaan membutuhkan, semua jenis perusahaan tidak dapat terlepas dari kegiatan atau dari biaya-biaya tersebut. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu tahu konsep-konsep biaya produksi. Nah, konsep yang pertama adalah salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan atau produsen dengan jalan meminimalkan seluruh biaya produksi. Pengertiannya apa? Nah, perusahaan di sini akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak jika mampu menekan biaya produksinya. Itu yang pertama, konsep yang pertama. Yang kedua adalah opportunity cost. Nah, maksudnya di sini yang disebut dengan biaya opportunity ini adalah selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Nah, jadi selisih yang dicari di sini adalah selisih yang tertinggi. Berapa biaya yang dikeluarkan dengan berapa biaya yang dipakai untuk membiayai seluruh
sumber daya alternatif yang digunakan. Nih, yang ketiga, maaf, adalah biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit di sini adalah pengeluaran aktual secara akuntansi oleh perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Nah, kita harus ingat, sumber daya atau faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan di sini ada 4 jenis. Yang pertama, sumber daya alam, baik tanah, baik bahan baku yang bersumber pada alam. Yang kedua adalah sumber daya tenaga kerja. Semua jenis perusahaan, semua kegiatan usaha tidak akan terlepas dari tenaga kerja, baik pada tingkat manajerial maupun pada tingkat produksi. Semua butuh tenaga kerja karena yang menjalankan kegiatan di sini adalah tenaga kerja. Itu faktor tenaga kerja atau faktor produksi tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah faktor produksi modal. Yang disebut modal adalah bisa itu berupa uang atau barang-barang yang digunakan untuk kegiatan produksi. Saya ulangi bahwa yang namanya modal itu tidak hanya berwujud barang, tapi bisa berwujud apa? Uang. Bisa uang, bisa barang, yang semuanya digunakan untuk kegiatan perusahaan. Dan yang keempat adalah faktor skill atau keahlian. Ini semua perusahaan pasti membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya. Itu biaya eksplisit. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir adalah biaya implisit. Apa itu biaya implisit? Biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Biaya yang timbul karena apa? Kegiatan proses produksi. Ini adalah konsep-konsep biaya produksi. Nah, dalam teori produksi dikenal adanya periode produksi jangka pendek dan ada pula periode produksi jangka panjang. Nah, sehingga dari kegiatan ini maka muncullah teori biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang. Nah, untuk biaya produksi jangka pendek ini meliputi 2 macam, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua adalah biaya yang berubah-ubah atau variable cost. Nah, dari kedua macam biaya produksi tadi, kalau kita bisa kalau kita jelaskan dalam bentuk kurva, nah, bisa kalian lihat di situ. Nah, kurva di situ garis horizontal itu menunjukkan jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian garis yang vertikal itu adalah garis yang menunjukkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, konsep biaya yang terjadi yang berkaitan dengan kurva tersebut, yang pertama adalah biaya tetap atau biaya tetap total atau biaya total tetap, total fixed cost.
atau disingkat dengan TFC. Nah, biaya total di sini bersifat konstan. Nah, maksudnya bagaimana? Biaya konstan di sini atau biaya total tetap di sini bersifat konstan. Biaya ini dikeluarkan bersifat tetap, tidak terpengaruh jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan mau menghasilkan 1 unit barang, ataukah perusahaan mau menghasilkan 1000 unit barang, biaya yang dikeluarkan sama. Makanya berbentuk garis horizontal yang sejajar dengan garis sumbu Y atau garis jumlah produk yang dihasilkan. Nah, berbeda dengan biaya variabel total atau TVC. Nah, total variabel cost di sini akan dipengaruhi banyak sedikitnya jumlah barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Barang yang dihasilkan sedikit, maka biaya variabelnya juga sedikit. Semakin banyak barang yang dihasilkan oleh perusahaan, maka biaya variabelnya bagaimana? Juga semakin bertambah. Konsep yang ketiga adalah total cost. Total cost itu apa? Biaya total. Biaya total itu apa? Seluruh atau jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Nah, total cost di sini adalah hasil penambahan total fight cost atau biaya tetap total ditambah dengan total variable cost atau total biaya variabel. Kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, nah, biaya tetap variabel ini itu dimulai dari titik 0 atau sumbu dasar. Nah, ini kemudian bergerak ke kanan atas, itu kurva atau garis dari total variable cost. Nah, berbeda dengan kurva dari total cost. Kurva total cost itu dimulai dari titik dasar TFC atau total fight cost atau biaya tetap total. Makanya bila kalian perhatikan kurva TC itu di atas kurva TVC. Dan selalu sejajar, tidak akan pernah bertemu antara kurva TC dan kurva TVC. Nih, saya ulangi lagi. Konsep dari biaya produksi itu ada 3 jenis biaya. Biaya tetap total, biaya variabel total, dan total biaya atau total cost. Nah, kita nanti akan mempelajari apa saja ya yang disebut dengan fight cost atau biaya tetap, apa saja yang termasuk dalam kelompok variabel cost. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan di sini dulu. Mungkin kalian ada yang belum paham. Nanti saya harapkan kalian membaca kembali, membaca modulnya,
di bab apa? Biaya produksi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas apa saja jenis-jenis biaya yang termasuk dalam kelompok fight cost. Apa saja biaya-biaya yang termasuk dalam variabel cost. Itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.